Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufadilah. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen dengan NIM 2892170006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pengenalan tentang artificial intelligence. Lalu kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 semakin berkembang dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Dengan adanya penggunaan teknologi tersebut dapat membantu dalam setiap aktivitas manusia menjadi lebih efektif, efisien, dan optimal. Artificial intelligence sendiri merupakan salah satu teknologi yang selalu mencuri perhatian ketika diumumkan perkembangannya atau penerapan terbarunya. Bagaimana tidak, teknologi ini merupakan teknologi yang aktif belajar dan memahami hal baru. Bentuk kecerdasan buatan yang mampu mengerjakan berbagai hal yang tidak diprogramkan sebelumnya, sehingga memiliki potensi perkembangan hampir tidak terbatas. Dengan potensi sedemikian besar, kecerdasan buatan ini digadang-gadang dapat sangat membantu pekerjaan manusia di masa yang akan datang. Bayangkan jika pekerjaan manusia dibantu dengan seperangkat software yang mampu belajar hal baru, mengadaptasi sistem dan pola baru, dan menemukan cara tercepat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Lalu pasti sangat memudahkan kehidupan pada masa yang akan datang. Artificial intelligence sendiri adalah sistem kecerdasan yang ditanamkan atau ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu teknologi yang nantinya akan dikembangkan dalam konteks ilmiah atau bentukan dari entitas ilmiah yang sudah ada. Sejarah kecerdasan buatan. Istilah dari kecerdasan buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956 dan hingga saat ini penggunaannya semakin populer ditinjau dari segi peningkatan daya dan penyimpanan komputasinya. Untuk tahap riset awal proyek artificial intelligence terjadi sekitar tahun 1950-an dengan tujuan mengeksplorasi topik penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan melatih komputer agar memiliki penalaran seperti manusia secara mendasar. Sekitar tahun 1970-an, proyek DARPA berhasil menyelesaikan studi kasus mengenai pemetaan jalan. Dan di awal abad ke-21, tepatnya pada tahun 2003, DARPA juga sukses untuk menghasilkan asisten pribadi cerdas. Setelah itu, teknologi artificial intelligence terus mengalami perkembangan hingga saat ini, masuk pada program yang lebih detail lagi, dengan menerapkan algoritma dari deep learning atau pembelajaran secara mendalam, di mana kecerdasan buatan yang dikembangkan mampu untuk mengerjakan tugas dan memberikan solusi secara lebih kompleks dengan kondisi yang lebih bervariatif. Selanjutnya terdapat konsep artificial intelligence. Pada dasarnya, artificial intelligence merupakan konsep kecerdasan buatan yang memungkinkan suatu program untuk belajar dengan aktif pada hal yang tidak diprogramkan untuknya. Artinya program ini dapat mengadaptasi dan memahami informasi baru untuk kemudian digunakan dan diterapkan dalam lingkungan kerja yang dimilikinya. Hingga saat ini memang secara ideal, kecerdasan buatan yang sesungguhnya belum benar-benar mampu memiliki kapasitas sebesar itu dan hanya dapat mempelajari berbagai hal sederhana yang masih dalam lingkup di mana program ini dikembangkan. Misalnya ketika artificial intelligence diterapkan pada pendingin ruangan, ia dapat belajar berapa suhu yang tepat untuk jumlah orang di dalam ruangan yang terbaca pada sensor.
yang dimiliki perangkat AC tersebut dan sejenisnya. Jika melihat konsep dan khayalan yang ada pada berbagai film, memang artificial intelligence digambarkan sebagai kecerdasan super yang dapat memproses informasi dengan cepat dan efektif. Tidak sedikit pada film yang ada kemudian mewujudkan artificial intelligence sebagai sosok yang jahat dan ingin memusnahkan kehidupan manusia karena dianggap memiliki sifat destruktif dan sebagainya. Pada faktanya, penggunaan artificial intelligence masih jauh dari apa yang digambarkan pada berbagai film fiksi yang banyak dipertontonkan. Hingga saat ini, konsep artificial intelligence yang ideal masih terus dirumuskan agar pada akhirnya benar-benar dapat berfungsi untuk membantu kehidupan manusia di satu dan lain sisi, sehingga manusia bisa fokus melakukan hal yang lebih bernilai. Lalu bagaimana sih cara kerja artificial intelligence? Cara kerja dari kecerdasan buatan ini menggabungkan dari sejumlah data, algoritma cerdas, pengelolaan sistem yang berulang, serta dapat memungkinkan sebuah perangkat lunak untuk belajar secara otomatis mengikuti pola dan fitur yang ada. Terdapat beberapa bidang studi luas dengan cakupan teori, metode, model dari sebuah kecerdasan buatan yang meliputi pembelajaran mesin, jaringan neural, deep learning, cognitive compilation, computer vision, dan pemrosesan bahan ilmiah. Selain itu, artificial intelligence juga dapat dikembangkan untuk mendukung sistem seperti unit pemrosesan grafis, algoritma lanjutan, Internet of Things, hingga API atau lebih dikenal dengan antarmuka pemrosesan aplikasi. Dan yang sangat populer akhir-akhir ini, pengembangan dari teknologi berbasis mesin learning yang telah menerapkan kecerdasan buatan sebagai komponen penting. Artificial intelligence menggantikan peran manusia. Jika dilihat perkembangannya, pernyataan pada judul bagian ini adalah hal yang benar. Lepas dari sisi etis atau tidaknya, nyatanya artificial intelligence benar-benar dapat menggantikan manusia pada beberapa sektor tertentu. Tidak secara menyeluruh, namun masih pada tataran teknis yang berkaitan dengan data tetap dan tidak melibatkan perasaan. Sektor-sektor teknis mulai mendapatkan sentuhan artificial intelligence dan nampak perubahannya. Keberadaan artificial intelligence di satu dan lain hal sudah menggantikan tenaga manusia, khususnya untuk pekerjaan yang berpola dan berulang. Tentu sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi industri yang ada serta iklim persaingan bisnis yang ada di dunia. Namun demikian, untuk keputusan yang bersifat strategis dan melibatkan emosi, artificial intelligence dirasa belum dapat menggantikan manusia. Emosi merupakan suatu hal yang kompleks, melibatkan banyak faktor logis dan tidak logis, empirik dan perkiraan, serta banyak hal yang belum dapat dikuasai oleh artificial intelligence ini pada era sekarang. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang kemampuan ini akan dimiliki oleh artificial intelligence. Banyak ahli berpendapat keberadaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan tetap harus memiliki fungsi mendasar, yakni membantu pekerjaan manusia, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. Hal ini kemudian akan berkenaan dengan topik eksistensi manusia di dunia. Sebab jika dunia sudah dapat berjalan dan berputar dengan baik tanpa campur tangan manusia, manusia kemudian akan kehilangan nilai dasarnya. Lalu yang terakhir, terdapat proses panjang pengembangan artificial intelligence. Hingga saat ini, pengembangan dan penggunaan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari terus masuk ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari hal sederhana hingga hal yang cukup kompleks. Keberadaan artificial intelligence diorientasikan untuk dapat meringankan beban kerja manusia, sehingga dapat meraih hasil yang lebih maksimal dalam sektor hidup yang ada, setiap sektor yang ada. Proses panjang
masih harus dilakukan untuk melakukan penelitian, pengembangan, serta kajian. Alasan sederhananya, agar teknologi yang dikembangkan dan diterapkan kelak benar-benar bersifat membantu pekerjaan manusia dan bukan menggantikan manusia secara mendasar. Mungkin dalam prosesnya juga diperlukan tinjauan mengenai etika kecerdasan buatan sehingga tidak melenceng dari hakikatnya sebagai teknologi. Artificial intelligence dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi dapat memberikan banyak bantuan dalam kehidupan dan pekerjaan, namun di sisi lain dapat memberikan ancaman besar pada eksistensi manusia secara mendasar. Sebagai makhluk yang bijak dalam mengadaptasi teknologi, hendaknya kita harus mengambil sikap yang tepat dan tidak terburu-buru agar adaptasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk manusia secara menyeluruh. Sekian pemaparan pengenalan tentang artificial intelligence. Semoga apa yang saya paparkan dapat dimengerti dan dipahami, juga bermanfaat bagi yang menontonnya. Sekiranya ada salah, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.